Kabar mengenai gagalnya timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 menjadi pukulan besar bagi sepak bola nasional. Setelah harapan yang selama ini dibangun begitu tinggi, kenyataan pahit harus diterima bahwa skuad Garuda belum mampu mengamankan tiket menuju putaran final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya tampil ke publik dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang tidak sesuai harapan tersebut. Permintaan maaf ini datang dengan nada penuh tanggung jawab dan evaluasi mendalam terkait perjalanan timnas Indonesia sepanjang kualifikasi. Erick Thohir menegaskan bahwa ia memahami sepenuhnya rasa kecewa para pendukung timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola tanah air mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi infrastruktur, kualitas pemain, maupun pencapaian dalam berbagai turnamen. Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola nasional di level ini. Namun langkah tersebut belum cukup untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju panggung sepak bola terbesar dunia. Harapan yang terlanjur memuncak membuat kegagalan ini terasa jauh lebih menyakitkan. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menjelaskan bahwa proses pembangunan tim nasional bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ia mengingatkan bahwa banyak negara yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasi yang kokoh. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kegagalan tetap harus dipertanggungjawabkan. Menurutnya, permintaan maaf bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk kesadaran bahwa tugas PSSI masih jauh dari kata selesai. Ia berkomitmen untuk melakukan evaluasi besar-besaran, baik dari sisi pelatih, program pelatihan, hingga pola pembinaan pemain di tingkat usia muda. Kegagalan Indonesia dalam kualifikasi ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai faktor. Salah satunya adalah konsistensi performa pemain yang naik turun sepanjang pertandingan krusial. Pada beberapa laga penting, timnas Indonesia menunjukkan determinasi kuat dan disiplin tinggi, namun pada momen tertentu, kesalahan kecil yang berulang menyebabkan peluang emas terbuang begitu saja. Selain itu, aspek kedalaman skuad juga menjadi sorotan. Beberapa posisi terlihat kekurangan pelapis berkualitas sehingga rotasi sulit dilakukan ketika jadwal pertandingan padat atau ketika pemain inti berada dalam kondisi tidak optimal. Di sisi lain, faktor tekanan publik juga memainkan peran besar. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sangat tinggi. Setiap pertandingan timnas Indonesia selalu disambut dengan dukungan luar biasa, baik di stadion maupun di media sosial. Namun tekanan yang berlebihan terkadang dapat menjadi beban terhadap para pemain, terutama mereka yang masih berusia sangat muda. Erick Thohir menegaskan bahwa pembinaan mental akan menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi jangka panjang ke depan. Menurutnya, kualitas teknik dan fisik tidak akan cukup tanpa mental yang kuat ketika bermain di level tertinggi. Setelah menyampaikan permintaan maaf, Erick Thohir juga menekankan bahwa kegagalan ini tidak boleh menghentikan langkah pembangunan sepak bola nasional. Ia mengajak seluruh supporter, federasi, serta pelaku sepak bola di Indonesia untuk tetap bersatu dan melanjutkan perjalanan memperbaiki kualitas sepak bola. Ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki generasi pemain muda yang menjanjikan, bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi perhatian klub-klub luar negeri. Proses pembinaan di kelompok usia U17, U20, hingga U23 akan terus dimaksimalkan agar timnas Indonesia memiliki pondasi generasi berkelanjutan. Pelatih timnas Indonesia juga siap dievaluasi. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI terbuka terhadap segala bentuk perubahan, termasuk pada kursi pelatih jika itu diperlukan demi perkembangan tim. Namun ia menegaskan bahwa keputusan seperti ini tidak akan dilakukan secara emosional, melainkan melalui pertimbangan yang matang berdasarkan analisis performa dan kebutuhan jangka panjang. Ia menyatakan bahwa tujuan PSSI bukan sekadar meraih kemenangan instan, tetapi membangun sistem yang kuat agar timnas Indonesia dapat bersaing secara konsisten di level internasional. Reaksi publik terhadap pernyataan Erick Thohir beragam. Sebagian supporter menerima permintaan maaf tersebut dan mengharapkan agar pembenahan benar-benar dilakukan. Mereka memahami bahwa prestasi tidak bisa dibangun dalam satu atau dua turnamen saja. Namun tidak sedikit juga yang merasa bahwa janji evaluasi seperti ini sudah terlalu sering disampaikan tanpa perubahan signifikan.
Suara kritik terutama datang dari kelompok pendukung yang menilai bahwa PSSI harus lebih tegas dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk memperbaiki struktur kompetisi dan pembinaan pemain muda di tanah air. Di tengah suasana kecewa, para pemain timnas Indonesia juga menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasih kepada para supporter. Beberapa pemain mengunggah pesan melalui media sosial, menyatakan bahwa kegagalan tersebut menjadi motivasi berharga bagi mereka untuk bekerja lebih keras ke depan. Mereka menyatakan bahwa dedikasi dan cinta terhadap lambang Garuda di dada tidak akan pernah berkurang, dan mereka berharap bisa memberikan prestasi yang lebih baik dalam kesempatan berikutnya. Meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026, perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi ini setidaknya memberikan gambaran bahwa potensi besar itu nyata. Indonesia kini bukan lagi tim yang sekadar menjadi pelengkap. Skuad Garuda menunjukkan bahwa mereka mampu tampil kompetitif, memberikan perlawanan, dan menjadi ancaman bagi negara-negara kuat di Asia. Konsistensi menjadi kata kunci yang harus terus ditingkatkan. Dengan pembinaan yang tepat dan manajemen yang profesional, peluang Indonesia untuk benar-benar tampil di Piala Dunia di masa depan tetap terbuka lebar. Erick Thohir mengakhiri pernyataannya dengan sebuah pesan penting. Ia mengatakan bahwa mimpi Indonesia bermain di Piala Dunia bukan sekadar wacana. Mimpi tersebut adalah tujuan yang nyata dan harus diperjuangkan dengan kerja keras bersama. Ia meminta seluruh masyarakat Indonesia tetap percaya dan mendukung perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, perjalanan ini masih panjang, namun langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dari sekarang akan menentukan masa depan sepak bola tanah air. Pada akhirnya, kegagalan kali ini bukanlah titik akhir, melainkan babak baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Evaluasi harus dilakukan, komitmen harus diperkuat, dan dukungan harus tetap mengalir. Pada saat yang tepat, dengan fondasi yang kuat dan mental yang matang, timnas Indonesia akan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar di panggung dunia. Dan ketika hari itu tiba, seluruh rasa sakit, kekecewaan, dan air mata yang pernah jatuh akan berubah menjadi kebanggaan yang tidak ternilai. Pada saat yang tepat, dengan fondasi yang kuat dan mental yang matang, timnas Indonesia akan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar di panggung dunia. Dan ketika hari itu tiba, seluruh rasa sakit, kekecewaan, dan air mata yang pernah jatuh akan berubah menjadi kebanggaan yang tidak ternilai. Pada saat yang tepat, dengan fondasi yang kuat dan mental yang matang, timnas Indonesia akan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar di panggung dunia. Dan ketika hari itu tiba, seluruh rasa sakit, kekecewaan, dan air mata yang pernah jatuh akan berubah menjadi kebanggaan yang tidak ternilai.